Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sarjana Gagal. Gimana nih kabarnya teman-teman sahabat Sarjana Gagal yang setia nonton ya kan? Walaupun nggak setia kali, yang penting jangan suka selingkuh lah ya kan. Gimana nih, jadi ngomong-ngomong pakaian malam nih dapatkan nggak? Pakai batik ya kan, dengan baju rapi ya, walaupun bajunya doang yang rapi. Yang penting kan ya tidaknya udah mirip-mirip anggota-anggota DPR itulah ya. Aduh, malu ngomong ya. Walaupun gajinya nggak kayak anggota DPR ya jadilah. Jadi ngomong-ngomong kita DPR, ngomong-ngomong DPR ya kan, ini dilipat-lipat nih ngomong-ngomong DPR. Jadi kali ini kita di video ini kita akan ngebahas gaji anggota DPR. Nah, tapi bukan DPR biasa bro, kita ngebahas DPR RI itu yang ada di Senayan sono. Nah jadi bentar bro. Nah jadi sebelum kita ngebahas tentang gajinya ya, gaji dari anggota DPR ini, jadi kita harus tahu juga nih DPR ini fungsinya gimana. Nah, sebelum kita masuk ke gajinya, ke pembahasan utama, kita masuk ke fungsi DPR. Jadi fungsi DPR itu ada 3 bro ya kan? Jadi fungsi pertamanya itu fungsi legislasi, fungsi yang keduanya itu fungsi anggaran, dan fungsi yang ketiga itu fungsi pengawasan bro ya kan? Kita bahas satu-satu ya, biar nggak pening-pening kali. Jadi fungsi legislasi itu ya menyusun perencanaan undang-undang. Ya kayak misalkan mereka mau buat undang-undang baru, ya mereka lah yang ngurus, yang ya gitulah, menyusun, mengapakannya biar undang-undang tersebut pas lah gitu. Nah jadi mereka juga menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, Dewan Perwakilan Daerah, serta terkait otonomi daerah. Jadi misalkan suatu daerah mau mengajukan mengajukan peraturan daerah mereka sendiri. Nah legislasi ini, fungsi dari DPR ini, legislasi ini ya meninjaunya gitu, atau menerima, mempelajari undang-undang tersebut, cocok nggak nih, ini pantau dulu gitu. Fungsi yang kedua ada fungsi anggaran bro ya kan. Fungsi anggaran ini ya memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang atau APBN yang diajukan presiden. Misalkan mau membangun infrastruktur, lupa pula lagi, padahal Pak Jokowi banyak kali ngebangun infrastruktur itu. Entah mau bangun infrastruktur, mereka menggunakan dana sekian triliun gitu, walaupun ya dananya itu entah dari mana, entah ngutang entah apa, kayak canda Pak Jokowi. Nah ya mereka harus tahu juga itu gitu. Jadi memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN juga, tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan dan agama. Jadi untuk anggaran ini berarti untuk pajak. Berarti kalau ngebahas pajak, kalau pajak mahal yang disalahkan itu yang menyetujuinya pasti DPR ya kan? Nggak mungkin nggak, pasti orang tua, karena kan di sini tertulis mempertimbangkan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan dan agama gitu. Misalkan untuk pajak dinaikkan gitu, pendidikan ya gimana dinaikkan, agama diturunkan, ya itu yang bahaya. Jangan, walaupun agama kita beda, untuk agama itu tetap utama gitu, tetap tekunlah ke agama masing-masing ya. Walaupun kayak saya contoh muslim gitu, walaupun ya sholat masih bolong-bolong atau apa ya, membahas ke situ kalau udahlah ketahuan malah sholat jadi. Ya, fungsi yang ketiga, fungsi pengawasan. Jadi DPR itu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang, APBN dan kebijakan pemerintah. Ya mungkin jadi kebijakan pemerintah itu atau apa yang dilakukan pemerintah, ya mereka
mengawasi gitu, memantau dari jarak jauh gitu ya kan, walaupun nggak jauh-jauh kali ya, pantau jangan sampai melenceng aja lah, kena sama orang DPRD, kena kritik, mungkin bukan kritik atau diperbaiki mungkin gitu kan sama mereka. Nah, ada juga membahas dan menindaklanjuti hasil dari pengawasan yang disampaikan oleh DPD terkait pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah. Ya, jadi untuk mengenai otonomi daerah tersebut ya, undang-undang tersebut ya, mungkin kalau ada yang melenceng ya mereka mengawasi juga lah, jangan sampai ada kesalahan atau peraturan yang diselewengkan. Nah, mereka juga mengatur pengelolaan SDA dan SDI, sumber daya alam dan sumber daya ekonomi dan lainnya lah, atau pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama ya. Jadi mereka ya walaupun seperti diputar-putar di situ juga kata-katanya, tapi mereka memang itulah tugasnya gitu. Nah, jadi setelah kita ngebahas fungsi dari DPR ini, fungsinya kan ada 3 tadi ya kan. Yang pertama legislasi sudah jelaskan, anggaran udah gua jelaskan, terus pengawasan udah dijelasin ya, mungkin walaupun agak kurang pas, kurang jelas ya jangan salahnya aku lah, bukan ahlinya, tanya aja di Google kalau salah ya kan. Nah, baru masuk kita nih ke pembahasan gajinya itu nggak dikit bro, betul, aku ngelihatnya aja ya Allah, betul banyak, tapi ada aja mungkin oknum-oknum yang suka korupsi. Iya, gajinya, jadi gajinya ya itu banyak bro. Mereka dapat gaji pokoknya itu sebanyak 16 juta dan tunjangannya itu 59 juta gitu. Jadi mereka nerima gaji itu pas di tanggal 1 mereka nerima 16 juta nih. Nyesek ceritanya. Di tanggal 5 mereka dapat 59 juta. Ya mungkin gaji dan tunjangan itu pas untuk mereka karena mereka mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dan mereka harus memegang amanah dari masyarakat yang memilih mereka gitu kan. Nah, selain dari gaji yang gede itu, orang ini juga dapat dana aspirasi dan dana kunjungan gitu. Jadi dana aspirasi itu dapat 450 juta dalam setahun, itu dapat sekitar 5 kali kalau nggak salah dalam setahun. Kalikan aja lah 450 juta kali 5 berapa M itu ya kan. Nah, untuk dana kunjungannya itu 140 juta, dapat 140 juta itu dalam setahun katanya dapat 8 kali atau 8 kali kunjungan, berarti 8 kali kunjungan itu ya 140 juta lah. Kalian kaliin aja 140 juta dikali 8 kali ya kan. Keren juga lah, banyak duit tuh ya. Jadi ngomong-ngomong, walaupun aku pakai batik gini bro, aku pakai batik gitu ya, namanya juga biar nampak atasnya doang, nggak apa-apa, kadung kelihatan dah lutut deh, mantap juga lah. Jadi kita kan semi ya, nggak sedikit lah ngebahas, jadi dapat ilmu ya, bukan ilmu, pengetahuan lah sedikit, walaupun nggak pas kali nggak sampai kan ya, tapi pas lah. Nah, setelah itu mereka juga ada, misalkan ada kunjungan nih ke daerah-daerah, mungkin entah masuk ke kunjungan dapil ya, daerah pilih itu. Jadi kunjungan dapil mereka kan tadi 120 juta. Tapi yang disebut Fahri Hamzah tadi di podcast Om Deddy itu ada juga mereka dapat uang-uang yang lainnya. Misalkan mereka kunjungan ke luar negeri, mereka dapat dolar, baru lagi dolar. Misalkan mereka kunjungan ke daerah yang dekat-dekat, mereka dapat amplop. Dan kalau mereka rapat pun dapat amplop, kata Fahri Hamzah di podcast Om Deddy gitu bro. Dan masih ada dana-dana yang lainnya kata, tapi saya kurang mempelajari semua lah. Tapi yang penting pokoknya kita kan udah tahu, dengan gaji segitu masih ada yang korupsi, ya bangsat ya kan. Santuy aja lah kita ya. Memang kalau kita ngebahas duit ini memang harus relax dulu, ngeri kali bro. Tengok aja lah, gaji pokok 16 juta, tunjangan 59 juta, sekolah kalian bagus-bagus. Iya,
Walaupun nggak sekolah bagus-bagus, cari relasi banyak-banyak. Kadang pun yang sekolahnya bagus, sekolahnya tinggi, relasi kurang nggak naik, gila apa kalian? Iya, mana pula naik? Iya, sekolah tinggi-tinggi, mainnya di rumah aja. Nah, siapa yang mau pilih? Kenal pun nggak, ini siapa pula lagi nih? Nggak pernah nampak, tiba-tiba muncul di sini ya, di baliho. Nggak mau orang nyoblos, gila, ya kan? Ya, jadi gitulah, banyak ya. Jadi kayak uang kunjungan, uang rapat, walaupun mereka rapat ada sebagian orang, nggak sebagian, atau ada segelintir orang yang rapatnya itu tidur gini. Ya, begitulah mereka kerjaannya. Ada yang memang betul-betul serius untuk membangun negara, ada yang memang betul-betul parah hanya untuk cari uang doang gitu. Ada yang memang betul-betul amanah dari masyarakat, yang mungkin mereka masyarakatnya percaya ini si Polan ini bisa ini untuk ngebangun daerah gitu kan, apalagi daerah pilih mereka dengan dana aspirasi atau dana yang lainnya gitu. Ya, semoga anggota DPR kita ini amanah gitu ya, nggak kayak yang udah lah, yang korupsi, yang nabrak tiang listrik, pura-pura pingsan ini itu, dalam penjaranya ada kulkas apa pula, mati yang pasti, baju udah gede, korupsi lagi pula dia, hukum mati. Contoh kayak Jepang atau di mana, Cina, Korea Utara, mereka kan kalau ada yang korupsi hukum mati. Mungkin ya ada efek positif dan negatifnya lah. Negatifnya mungkin jelek di muka umum, ada apalagi ada undang-undang yang namanya undang-undang HAM, hak asasi manusia. Ya kalau manusia berakhlak lah, kalau nggak berakhlak ini gimana uang negara punya korupsi, apalagi dana bansos nggak ada otak ya kan, orang susah mau makan, korupsi dana bansos tuh. Nah apalagi misalkan efek negatifnya itu ya jelek di mata masyarakat, mungkin terlalu kejam, tapi sebagian orang mungkin menganggapnya bagus, ada efek jerahnya. Positifnya itu ada efek jerahnya bagi mereka. Jadi yang udah kena hukum mati ini nggak berani lagi deh ngelihat kawannya dihukum mati nih, orang-orang yang lainnya kalau gua korupsi mati lagi, digantung atau ditembak atau gimana ya kan. Betul juga itu. Yang penting juga umbahnya panjang-panjang kali pun penuh memorium ya. Satu video 3 GB nanti cukup sini aja lah ya kawan-kawan sarjana gagal nih. Kalau ada masukan atau ada kata-kata yang salah, yang kurang, yang perlu saya tambahkan, kasih tahu. Jangan lupa subscribe, like.